Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga yang jawab salam, insya Allah semuanya masuk surga, amin. Daun salam di kota Mekah yang jawab salam hidupnya penuh berkah, amin. Daun salam di kota Ngawi, Kediri yang jawab salam, insya Allah mudah-mudahan segera pergi haji, amin. Alhamdulillah alladzi farada alaina shalah wa zakata wa siyam. Walhamdulillahilladzi al-malikul alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu li jami'il anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafiina qurrati ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza kana akhiru lailatin min Ramadan bakatis samawati wal ard. Ayyu musibah ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, dhihabu Ramadan fa inna ad-da'wati fihi mustajabah wa ta'ah maqbulah. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh DKM Imanuddin yang saya muliakan, khusus imam kita, muazin, pembawa acara yang saya muliakan, para ustadz, para kiai, para bapak haji, ibu haji, jamaah adik-adik tentunya yang ada di masjid yang mulia ini. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Yang kedua, syukur masih menjalankan ibadah Ramadan. Ini bapak-bapak luar biasa ya. Kita hari ini sudah menjalankan puasa yang ada yang jawab 19, ada 18. Alhamdulillah ya. Tidak apa-apa, yang ada yang puasa duluan dan puasa yang ketetapan pemerintah. Semuanya kita sama, ada dasar ilmu hisab dan ilmu ru'yah yang membedakan antara hisab dan ru'yah saja. Saudara, bahwa rasa syukur kita ini harus kita wujudkan dengan rajin ibadah. Dan ini iman-iman teman-teman jamaah ya, yang berkualitas di malam hari ini yang ibadah tarawih. Ini berarti yang luar biasa ya. Ta'alakum tatakunnya udah kelihatan bahwa puasa mendidik bapak-bapak sekalian, ibu-ibu terutama sudah bisa mengalahkan hawa nafsunya. Sebagian kawan-kawan yang gak paham tentang tarawih ini udah di mall, dia lagi nyantai, lagi ngerokok, lagi ngopi di luar, gak mau tarawih. Ini dia tidak tahu hebatnya tarawih. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir ini sudah lulus, bisa mengendalikan hawa nafsunya untuk patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus disyukuri. Karena ini sesungguhnya adalah doa bapak-bapak sekalian, bahwa sejak Rajab kita udah punya doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballahna Ramadan. Berkah Rajab, berkah Sya'ban, nyampe Ramadan. Nah, sekarang nyampe Ramadan mau ngapain Ustaz? Kalau kita tidak memakmurkan itu Ramadan, bagaimana Ramadan kita menyikapi kecuali dengan mensyiarkan. Bagaimana mensyiarkan Ramadan? Tentu dengan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang imannya tipis, puasa rasanya berat banget. Ini puasa kok nggak habis-habis, nih kapan habisnya? Kapan lebaran? Bahkan ada yang puasa baru 2 hari dan nanyai lebaran kapan. Mereka udah sibuk berbondong-bondong, ada yang ke mall, ada yang ke Tanah Abang, Tanah Kusir ya. Pada ngapain itu? Mereka mengejar urusan-urusan dunia. Padahal puasanya sejauh mana dan apakah puasanya dari ke tahun ke tahun? Jamaah, umur-umur kita yang sudah segini ini lebih baik atau tidak? Jadi kalau kita umur 50 tahun puasanya masih kayak bocah TK, ini dipertanyakan Bapak. Jadi kita harus meningkat. Karenanya Imam Al-Ghazali membagi puasa itu ada 3
tingkatannya itu. Puasa awam, puasa khawas, puasa khawasul khawas. Semoga kita nggak hanya di awam. Awam pun udah cakep banget kata Imam Ghazali, karena dia udah puasa namanya. Karena puasa itu imsak, menahan diri, ya kan, menahan diri dari makan, minum, seks siang hari, ya kan, dari waktu sahur nanti sampai tergenam matahari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan batal sebelum waktunya. Nah, ini karenanya puasa itu mendidik disiplin. Kalau menjelang jam sahurnya udah mau habis, ya harus segera siap-siap. Warningnya adalah imsakiyah. Sekalipun imsakiyah itu maknanya sungguh imsak itu nahan. Harusnya kalau ada imsak nggak boleh gitu kan. Tapi ulama Indonesia ini imsakiyah itu yang dimaksud adalah 50 ayat membaca Quran atau 10 menit sebelum azan subuh. Bapak-bapak masih bisa makan dan minum, tapi hati-hati. Itu warning. Tapi kita zaman udah canggih Pak ya. Udah ada TV, udah ada teknologi, ada HP, Bapak bisa lihat. Kadang-kadang teman-teman bingung, mau nyetel TV dia jauh, handphone saja dilihat jadwal waktu sholat tangsel. Kalau kita tahu nanti subuhnya jam 4.42 misalnya, Bapak harus betul-betul waspada. Bukan berarti orang sahur itu harus diakhirkan atau diawalkan, tapi sunnahnya memang diakhirkan. Ada orang sahur jam 1, jam 2 sahur, ngapain itu Pak? Anak-anak sekarang juga itu kalau bangunin sahur jam 1, jam 2. Itu mengganggu istirahat jamaah atau mengganggu istirahat umat Islam dan sekitarnya. Karenanya membangunkan sahur harus tepat, proporsional. Itulah maka penggunaan mic, speaker, masjid dan lain sebagainya itu diatur supaya umat Islam itu tentram di Indonesia, ya kan? Menjaga kedamaian, dan kita sudah biasa moderasi beragama, saling menghormati antar umat beragama di Indonesia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya semangat Ramadan ini harus kita istiqomah terus, terutama di detik-detik terakhir. Kalau hari ini kita 18, 19, berarti kan kita akan memasuki fase ketiga 10 akhir Ramadan yang tadi diumumkan oleh DKM. Alhamdulillah nih Imanuddin menjadi contoh menyelenggarakan i'tikaf di 10 hari terakhir dan disediakan makan sahur. Alhamdulillah. Tinggal partisipasi kita semuanya, dari kita untuk kita, tentunya kita makmurkan masjid. Mereka-mereka yang sudah siap i'tikaf, sekalipun dia siang hari dia bekerja, tapi malam harinya digunakan untuk qiyamul lail. Nah, nawaitul i'tikaf itu bisa dibarengi nanti dengan sholat tahajud, membaca Quran, zikir-zikir. Yang penting duduk di masjid dengan niat mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Sidang sholat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang mulai ini mari kita evaluasi Ramadan kita tahun ini. Mudah-mudahan Ramadannya benar-benar lolos sebagaimana Al-Baqarah 183 yang Bapak-bapak sekalian hafal. Ending daripada puasa ini, pertama awal ayat dipanggil amanu, pasti terakhirnya la'allakum tattaqun, di tengahnya kutiba alaikumusiyam. Maknanya Bapak-bapak yang sudah lolos menjalankan puasa itu pasti memiliki keimanan yang tinggi. Dan kemudian visi misi dari puasa itu sendiri adalah la'allakum tattaqun, mendidik kita insan-insan yang bertakwa. Nah, Ramadan sesungguhnya saya ingin menyampaikan bahwa salah satu bagian Ramadan itu tarbiyatun nafas atau tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas artinya pembersihan diri. Bagaimanapun puasa ini karena menahan dari makan dan minum seks di siang hari, padahal itu halal. Padahal kita salurkan pada halal juga, misalnya dengan istri. Kalau makan itu makanan juga halal, minum halal, tapi diharamkan karena kita lagi puasa. Apalagi yang haram. Maka Islam mendidik agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang disiplin di dalam membersihkan diri. Membersihkan dirinya di mana? Tazkiyatun nafsinya. Karena puasa itu kan pada puncaknya adalah menahan hawa nafsu. Ini Bapak-bapak sudah hafal ayatnya, innan nafsa la'ammaratun bisu.
Sungguhnya nafsu itu selalu ngajak kepada arah jahat. Yang namanya nafsu pasti ngajak kejahatan. Nama nafsu pasti ngajak kejelekan. Namanya nafsu pasti ngajak kepada kemungkaran. Itu yang harus kita perangi dalam puasa. Bukan hanya makan minum seks siang hari, Bapak. Naikkan sedikit bagaimana anggota tubuh kita juga ikut berpuasa. Ini namanya khawas. Khawas itu puasanya di mata, pandangan gimana? Pandangan kan halal, Ustaz. Kita udah pergi, Ustaz. Kita udah jalan, kita lagi nyetir, kita lagi mall. Iya, itulah tantangan kita. Puasa mata, kemudian juga hal-hal dari anggota tubuh kita, lisan kita juga ikut puasa. Itu naik kelas, Bapak. Kalau Bapak kita puasa, ibu-ibu, tapi kita masih senang gibah, namimah, adu domba, menjelek-jelekan kepada sesama, bagaimana kualitas puasa kita ini naik? Kalau anak kecil pokoknya nggak makan, nggak minum, pokoknya aman dia siang hari, gitu doang dia. Tapi Bapak-bapak sekalian harus naik. Seluruh anggota tubuhnya puasa. Imam Al-Ghazali ngasih supaya kita naik lagi di umur kita yang sekarang ini. Namanya puasa kolbu. Artinya tingkatan yang khawasul khawas, puasa hati. Bagaimana hati ini selain dia makan minum seks dan juga tidak ngomong yang aneh-aneh itu kita jaga, tapi hatinya ini terpaut kepada Allah. Hatinya hanya mikirin kekuasaan Allah. Bagaimana cara membersihkan diri hanya kepada Allah. Kita kosongkan seluruh kemaksiatan-kemaksiatan karena hanya menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada tahalli, takhalli, tajalli dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ketika kita puasanya udah naik kelas. Karena kolbu ini mainannya, sudah hati dia puasa. Tidak terpaut kepada urusan-urusan dunia. Ini yang menghancurkan kita ini kan nafsu-nafsu dunia ini, Bapak sekalian. Dan sebagian besar manusia cinta kepada dunia, bahkan takut akan kematian. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, itu tantangan kita. Karenanya salah satu ayat disebut qad aflaha man zakkaha. Berbahagialah bagi mereka yang sudah membersihkan hatinya. Wa qad khaba man dassaha. Dan merugilah mereka-mereka yang mengotori hatinya. Ini bulan Ramadan adalah bulan pembersihan jiwa kita, Bapak. Luar biasa janji Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi 11 bulan lalu kita berlumuran dosa. Kita harus ngaku. Sombong kalau kita nggak ngaku. Jadi ngaku aja, ya Allah, ilalas tulifidase mungkir rabbidunub dia. Kalau Abu Nawas itu kan pinter dia sayanya. Ya Allah, saya ini banyak dosa. Malam ini saya mengetuk pintu maghfirahmu, ampuni aku. Dalam salah satu hadis dan juga disebutkan dalam kitab, kalau bulan puasa begini Bapak datang kepada Allah, mencintai Allah, cash and carry Allah akan cinta kepada Bapak. Bapak datang kepada Allah, minta tolong Allah, minta hajat, cash and carry, insya Allah Allah akan kabulkan hajat-hajat kita ini, doa-doa kita yang luar biasa. Demikian juga wa man yastaghfiruni, siapa yang minta ampun kepadaku, pasti fanaghfirullah, saya akan ampun. Jadi yang dia tadi nuhibbullah, nuhibbu, natlubullah, nu'ti ilai, nastaghfirullah, naghfirullah. Itu yang modal yang harus kita miliki di bulan Ramadan ini, Pak. Sehingga kalau kita begitu, kita akan mendapatkan dua hal. Hadisnya sama, teks hadisnya sama, bedanya soma dan koma. Soma siang hari, koma malam hari, qiyamul lail, tarawih dan lain sebagainya. Soma dan koma dijanjikan oleh Rasulullah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Bagaimana kita nggak semangat puasa? Kata kita ingat itu, Pak. Ya Allah, saya dosa. Saya harus puasa. Saya harus puasa. Mindset, Pak. Ada orang muda, ini mohon izin, Pak. Anak muda, masih muda, tapi dia udah nggak kuat puasa. Kan fisiknya kuat, harusnya kuat. Alasannya sakit. Sakitnya apa? Alasannya sama dokter nggak boleh puasa. Sakit apa yang nggak boleh puasa sama dokter? Dan kenapa bisa begitu? Makanya mindset yang berubah, Pak. Kalau dia punya iman dan wahtisaban, iman yang kuat, menggapai ridha Allah yang kuat, penuh harap pada kuat, dia ingat janji, mungkin nggak ngaji atau mungkin dengerin ceramah tapi dia sepotong-sepotong. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi.
sama kayak bapak lagi terawih. Tinggalkan semua urusan, gak ada urusan itu dunia, saya tinggal dulu. Kan tinggal gak lama pak. Terawih berapa lama kita? Tetap aja masih banyak dengan urusan-urusan dunia yang kita geluti ketimbang kita soma dan koma. Terawih yang hanya sebentar, tapi kita isi dengan penuh semangat dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pahalanya ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Sidang salat tarawih diberikan Allah Subhanahu wa taala, karenanya 10 hari akhir ini kita manfaatkan. Kalau kita baca di beberapa kitab, memang Lailatul Qadar itu akan muncul di 10 hari terakhir. Bukan berarti di malam 1 kemarin kita meleler gitu Pak. Gak mau baca Quran, gak mau ke masjid, gak mau zikir, ya kan? Gak mau sholawatan, gak mau ibadah-ibadah sunnah, gak mau sedekah, gak mau zakat, gak mau ngisi kota amal. Nah ini momen-momen yang baik, tasfiyatun nafasnya, pembersihan dirinya yang diajarkan umat Islam di akhir ini adalah segera membayar zakat. Kita tinggal hitung ada zakat fitrah dan zakat mal. Karenanya puasa atau bulan Ramadan yang mendidik pensucian jiwa ini, jikalau kita perhatikan nanti sebulan full kita gol, kita menang, nggak punya dosa, maka yang terjadi adalah minal aidin wal faizin, pantas digelar oleh mereka yang puasa dan qiyamul lail. Tapi teman-teman yang nggak puasa, teman-teman yang nggak tarawih, dia kalau ke Idul Fitrinya paling getol, jam 2 malam udah mandi junub, bajunya baru, jam 5 udah datang ke masjid, ngapain? Enggak puasa dia. Jadi rumahnya dia paling getol sendiri dalam menyambut Idul Fitri Lebaran. Tapi mereka hamba-hamba Allah yang imanan wa ihtisaban, dia puasa, dia tarawih, biasa aja manajemen di dalam ibadah. Justru sudah dijuluki oleh Allah kayaumin waladatu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan. Itulah saudara Ramadan dan puasa ini mendidik jiwa-jiwa kita untuk membersihkan diri dari segala-galanya. Kita mengaku kepada Allah, kita kesempatan mendapatkan rahmat Allah, kesempatan mendapat ampunan Allah, kesempatan mendapatkan idqon minanar, idqon minanar, artinya bebas dari api neraka. Andai umur kita tidak panjang dan meninggal di bulan Ramadan, subhanallah, sebagaimana dijanjikan Allah dan Rasulnya ini, pasti kita ahli-ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Sidang salat tarawih dengan Allah Subhanahu wa taala nanti berseri di lain waktu dan kesempatan. Demikian membersihkan waktu. Ikan sepat, ikan gabus, nggak pakai lele, lebih cepat, lebih bagus, nggak usah bertele-tele. Saya pikir cukup. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wallahu minkum hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.